Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezadi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, kelas MGI 25. Permasalahan yang saya temukan yaitu adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan. Contohnya seperti buang sampah sembarangan, malas bersih-bersih, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah oleh sampah limbah, sehingga mudah mendatangkan penyakit. Dan dari situ saya akan mengkaji tentang masalah kebersihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang surah Yasin ayat 80 yang menjelaskan tentang energi bersih. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, tidak hanya hadir sebagai pedoman spiritual dan etika, melainkan juga sebagai sumber pengetahuan yang sangat berfungsi dalam Islam dan fenomena alam semesta. Dalam kerangka itu, sejumlah ayat Al-Quran memuat pernyataan-pernyataan yang secara lahir bersifat saintifik, membuka ruang dialog antara wahyu dan ilmu pengetahuan. Salah satu ayat yang menarik untuk dikaji dalam konteks tersebut yaitu surah Yasin ayat 80, yang dimana di dalamnya itu membahas tentang energi bersih. Yang dimaksud dengan energi bersih yaitu energi yang dihasilkan tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan atau hanya menghasilkan polusi dalam jumlah sangat kecil. Energi ini tidak menimbulkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global. 1. Emisi gas rumah kaca. Dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil telah terjadi menjadi salah satu penyebab utama perubahan iklim global dan dampak negatifnya seperti kenaikan suhu global, naiknya permukaan air dari laut, dan lain-lain. Dengan menggunakan energi bersih, kita dapat mengurangi dampak negatif ini dan menjaga kelangsungan hidup di planet bumi. Yang kedua yaitu mengurangi biaya energi. Meskipun biaya awal untuk mengembangkan infrastruktur energi bersih bisa cukup mahal, menggunakan energi bersih dapat membantu mengurangi biaya energi dalam jangka panjang. Sumber daya energi bersih seperti energi matahari, angin tidak memerlukan bahan bakar dan memiliki biaya operasional yang rendah, sehingga dapat mengurangi biaya energi bagi konsumen. Pemanfaatan energi bersih membutuhkan perubahan dalam kebiasaan dan infrastruktur energi saat ini. Berikut ini adalah beberapa cara kita bisa menggunakan energi bersih. Salah satu cara untuk mengurangi energi bersih yaitu menggunakan kendaraan listrik. Menggunakan kendaraan listrik adalah salah satu cara terbaik untuk menggunakan energi bersih. Kendaraan listrik menggunakan baterai sehingga sumber daya dan tidak memerlukan bahan bakar fosil. Selain itu, kendaraan listrik juga memiliki emisi nol ketika digunakan, sehingga dapat membantu mengurangi polusi udara di kota-kota besar. Yang keempat yaitu memasang panel surya di atap rumah. Memasang panel surya di atap rumah adalah cara yang bagus untuk menghasilkan energi bersih. Untuk kebutuhan rumah tangga, panel surya menggunakan energi matahari sebagai sumber daya dan dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, dengan memasang panel surya, kita juga bisa memperoleh sumber pendapatan dari penjualan kelebihan listrik ke jaringan listrik yang lain. Berikut contoh-contoh energi bersih yang mudah terjangkau, yaitu energi angin. Energi angin dimanfaatkan melalui turbin angin yang berputar untuk menghasilkan listrik.
di Indonesia. Potensi energi angin cukup besar terutama di daerah pesisir atau daerah tinggi seperti di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara. Turbin angin skala kecil juga mulai dikembangkan untuk pemakaian rumah tangga. Dan contoh lainnya yaitu energi air. Pembangkit listrik tenaga air atau disebut dengan PLTA memanfaatkan aliran sungai atau bendungan untuk menggerakkan turbin. PLTA merupakan salah satu penyumbang energi bersih terbesar di Indonesia. Dengan sistem tepat, PLTA bisa menghasilkan listrik dan skala besar maupun kecil mikrohidro. Itu ada juga yang mengatakan bahwa panas bumi juga termasuk energi bersih. Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar kedua di dunia, namun baru sebagian kecil yang dimanfaatkan. Pembangkit listrik tenaga panas bumi memanfaatkan uap panas dari dalam bumi. Untuk memutar turbin ini menjadi pilihan ideal karena tidak tergantung cuaca seperti surya dan angin. Dan yang terakhir yaitu biomasa. Biomasa berasal dari limbah organik seperti sekam, padi, sisa makanan atau kotoran ternak yang diolah menjadi energi. Jika dikelola dengan baik, biosama dapat menghasilkan energi bersih dan sekaligus mengurangi limbah. Manfaatnya cocok untuk komunitas pertanian atau daerah terpencil. Permasalahan energi bersih di Indonesia yaitu ada 5. Yang pertama, akses infrastruktur. Banyak daerah terpencil belum memiliki infrastruktur energi terbarukan. Koneksi listrik nasional masih belum merata. Yang kedua yaitu biaya awal yang tinggi. Investasi awal untuk panel surya, turbin angin, atau biodiesel skala besar masih tergolong mahal. Yang ketiga, keterbatasan teknologi dan SDM. Kurangnya tenaga ahli lokal dan riset teknologi energi bersih. Yang keempat, kebijakan yang belum terintegrasi. Program nasional energi bersih masih belum optimal diimplementasikan di level daerah. Ketergantungan pada energi fosil itu adalah yang kelima. Lebih dari 85% listrik Indonesia masih bersumber dari batu bara dan gas. Kesimpulannya dari keterangan energi bersih yaitu adalah solusi krusial untuk masa depan dan berkelanjutan, menawarkan manfaat besar seperti lingkungan lebih sehat, kemandirian energi, dan ekonomi stabil dengan mengurangi ketergantungan fosil dan emisi berbahaya. Namun perlu didukungkan kuat dari inovasi, kebijakan pemerintah, investasi, dan kesadaran publik untuk mengatasi tantangan biaya awal dan infrastruktur. Ini adalah transisi mendesak menuju dunia yang lebih hijau, bebas polusi, dan adil bagi semua generasi. Pandangan agama memandang kebersihan sebagai aspek fundamental yang mencakup fisik, spiritual, dan lingkungan, menjadikannya ibadah dan bagian integral dari iman. Seperti dalam Islam menganggap thaharah, kebersihan, sebagai setengah iman. Mereka menekankan wudhu, kebersihan diri, tempat ibadah, serta meluaskan hingga kebersihan hati dan lingkungan sebagai jaminan ketaatan dan kesehatan. Agama lain seperti Kristen, Hindu juga memiliki penekanan kuat pada penyucian diri dan pemeliharaan ciptaan Tuhan alam semesta sebagai bagian dari praktek spiritual. Dan saran saya sebagai umat Islam kita harus menjaga kebersihan baik di lingkungan sekitar maupun di lingkungan manapun kalian berada, dan menjaga kebersihan badan agar tidak mudah kena penyakit demam ataupun lainnya. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih.